Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah lokasi yang dimana kita seharian tadi sudah muter-muter ya ke sana kemari, masuk hutan dan beberapa tempat sudah kita kunjungi. Namun seorang yang kita cari hari ini tidak kita temukan di lokasi yang dahulu ya. Jadi saat ini saya sudah sampai di tempat dimana Pak Mulyono ini mengasingkan diri di perbukitan di atas bukit, yang beliau juga menurut informasi dari masyarakat desa lokal atau desa terdekat dari tempat Pak Mul ini, beliau tinggal di sini, anjaranya di sini. Dan kebetulan juga hari ini tidak ada warga desa satu orang pun yang berkenan untuk mengantar, karena entah kenapa Pak Mul itu orangnya agak temperamental katanya. Jadi saya hanya dikasih ancar-ancar lokasi tempat tinggal Pak Mulyono sekarang berada. Nah, di depan sana ya teman-teman, ini adalah merupakan sebuah ladang atau orang sini mengatakan tegalan atau juga persil yang ditanami jagung dan lain sebagainya. Nah, disinilah beliau Pak Mulyono tinggal mengasingkan diri setelah beberapa kasus beliau alami. Sempat juga beliau menjalani pertapaan di sebuah pohon dan sempat juga depresi ya, ingin melakukan aksi yang tidak terpuji. Nah, kali ini mudah-mudahan hari ini bisa disambut dengan lapang dada, karena di informasi yang kita terima Pak Mulyono ini agak depresi, agak temperamental, jadi agak sulit diajak komunikasi. Nah, ini harus melewati ladang jagung. Mungkinkah ini ladang yang digarap Pak Mulyono? Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi mohon doanya agar upaya kita untuk mencari ya Pak Mulyono ini berhasil dan bisa sukses bertemu beliau dan bisa kita ajak komunikasi ya, karena ya itu tadi berita yang kita terima seperti itu tadi. Nah, di sana kelihatan ada kayaknya Pak Mulyono itu ya di gubuk kecil di atas perbukitan ini. Yuk kita mendekat. Berarti saya berjodoh teman-teman. Berjodoh karena beliau ada. Karena ada informasi Pak Mulyono ini jarang berada di gubuknya, lebih suka menyendiri atau mengembara ya di hutan-hutan gitu, entah mencari apa ya. Assalamualaikum, Rahayu. Alhamdulillah masih mau menyaut salam saya berarti. Halo, apa kabar Bapak Mulyono? Masih ingat gak sama saya? Yang pernah dulu ketemu di lokasi yang dulu. Oh, yang pas yang dulu itu ya? Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Nggih, sak derenge pangapunten ada Pak Mulyono. Panjenengan pripun kabare Pak? Gimana kabarnya Pak? Ya, kabarnya ya seperti ini Mas. Masih tetap di hutan ya. Oh iya, ini tadi kebetulan Itu apa Pak? ayam hutan. Oh, Mas. ayam hutan. Iya, dikejar-kejar sama anjing dari sana ya. Nah, daripada dimakan anjing, saya tangkap Pak. Itu Mas, saya tangkap Mas. Ya mendingan saya makan lah. Daripada dimakan Ya, anjing ya Pak. daripada dimakan anjing. Jadi ini tadi dikejar-kejar sama anjing. Iya, ya nanti kita makan-makan bersama Mas. Oke, siap. Bolehlah kita cicipi. Kayaknya enak itu Pak ya. Iya. Ayam hujan ya. Pak Mul, tadi kan ngapunten. Iya. Ini kan sudah hampir kurang lebih 1 tahun ya kita tidak bertemu ya Pak Mulyono ya. Yang terakhir itu ketemu di mana jenengan yang mau putus asa ya kayaknya. Iya. Nah, terus juga Pak Mul ini juga pernah melakukan pertapaan di sebuah pohon yang memang benar-benar beban hidup yang kita rasakan dulu itu sudah mentok gitu ya Pak Mul ya. Iya Mas. Ditinggal dicerai istri, terus anak-anak juga tidak ada yang datang ke tempat Pak Mul. Nah, tadi yang di lokasi awal kita ketemu di gubuk jenengan yang ada di agak bawah sana itu, saya tanya, ternyata jenengan sudah pindah ke perbukitan ini sudah lama Pak, tinggal di atas bukit ini. Ya udah lama Mas. Jadi teringat ini Mas. Gimana Pak? Waktu Mas kesini dari padahal itu udah saya lupakan itu Mas. Di masalah-masalah yang lalu itu udah tinggal 10% lah. Gitu Pak? Iya, udah saya lupakan. Udah lupa itu Mas. Jadi sekarang jadi teringat lagi. Tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, Iya. bukan dalam arti kedatangan saya kemari untuk mengingat masa lalu Pak Mulyono yang kelam, tapi kan saya kangen gitu loh Pak Mul. Saya kan dulu pernah janji kalau suatu saat saya ingin mampir lagi. Lah ini saya cari lagi, ternyata ya alhamdulillah bisa bertemu panjenengan di sini. Pak Mulyono di sini saya lihat tadi sebelum masuk ke gubuk panjenengan ini kan apa? Ada tanaman jagung dan singkong lain sebagainya. Ini punya jenengan Pak? Iya, di sini saya kan kontrak di
perhutani Mas. Nggih. Ya. Itu ada kurang lebih 5 hektar. 5 hektar Iya. Pak Mulyono. Jadi saya tanami jagung, singkong gitu Mas ya. Nah itu ada apukat ya, buah-buahan kayak gini Mas. Jadi kan saya kan nggak makan nasi Mas, nggak makan nasi. Jadi, makanan saya itu ya kayak ubi, ya, Ketela gitu Pak ya. ketela ya, ketela ya. Iya. Terus tanaman di sini kan apa namanya sudah besar-besar, mungkin sebelumnya punya orang gitu. Iya, memangnya sebelumnya punya orang Mas. Orangnya udah nggak menempati ini, jadi saya ambil alih gitu. Oh Mas. gitu. Ya. Ambil alih kontraknya. Iya, gitu, ambil ya. alih kontraknya. Kalau yang dulu di sana itu jenengan jual. Iya, saya jual Mas. Berarti ini uangnya Pak Mulyono nih sudah terkumpul banyak ini. Ya alhamdulillah untuk jaga-jaga anak saya barangkali ke sini Mas ya. Barangkali ke sini Mas. Barangkali. Kalau saya kan mengharapkan anak Mas, bukan istri. Kalau istri saya kan udah menikah Mas. Oh sudah kawin lagi Iya, ya Pak ya. udah kawin lagi Mas. Terus anak-anaknya Pak Mul ya, anak jenengan selama jenengan pindah di sini pernah sowan ke sini Pak? Nah itu yang saya pikirkan itu Mas. Padahal dulu udah sumpah-sumpah istri saya Mas ya. Ya, Nggih. udah sumpah-sumpah. Ya tak suruh ke sana Mas gitu katanya kepada saya gitu ya. Sampai sekarang belum pernah ke sini Mas. Mengharapkan rujuk sama istri Wah udah nggak ada Mas. sudah bisa melupakan ya Pak Mul. Kita udah mati rasa Mas. Sudah mati Iya. rasa. Yang saya harapkan cuma anak Mas. Sampai detik ini pun anaknya Pak Mulyono yang tinggal di mana, Jember ya Pak Mulyono? Iya di Jember. Di Jember ya, itu juga mungkin kedoktrin sama mantan istrinya Pak Mulyono ya mungkin ya. Jelasnya gitu Mas. Jelas itu. Udah dibakar-bakari lah. Sehingga lupa sama panjenengan. Nah, Jenengan nih yang membuat saya tanda tanya dan juga sempat kepikiran. Pak Mulyono kan waktu itu kalau masalah untuk apa namanya mengakhiri hidupnya nggak usah saya bahas, mungkin nanti menjadi apa ya mental jenengan ya, beban mental gitu maksudnya. Saya ingin bertanya, setelah jenengan menjalani bertapa di dalam pohon itu, jenengan kemana Pak? ya waktu itu Mas ya. Memang saya udah kayak orang nggak waras Mas ya. Saya pikir-pikir lagi Mas. Saya kembali ke gubuk saya. Saya berpikir saya ini masih waras. Kan saya punya tabungan Mas, yang saya taruh di bawah batu itu Mas ya, yang pernah saya ceritakan kepada Mas. Ya, termasuk surat tanah itu ya. Surat tanah dan uang Iya. di kotak itu Mas. Iya. Nah, itu saya ambil Mas ya. Dan setelah itu saya berpikir, dan tanah saya jual Mas. Tanah saya itu saya jual, saya kumpulin jadi satu sama tabungan saya Mas ya. Akhirnya saya ke perangkat desa atau kepala desa. Saya serahkan untuk saya sedekahkan ke panti asuhan Mas ya, untuk menebus dosa-dosa saya Mas. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi semua aset yang jenengan miliki itu jenengan jual semua. Iya, ya enggak, saya jual semua dan saya sisakan untuk kehidupan saya. Oh, untuk ini ya, untuk Iya, buka lahan di sini. ya. Dan saya berjalan sampai 2 minggu Mas, cari-cari lahan ini Mas. Akhirnya ketemu orang ya, ada di lahan ini sekitar 5 hektar. Ya, akhirnya saya menempati di sini tuh Mas. Sisa dari uang yang jenengan sedekahkan di panti asuhan, Ya. itu jenengan buat beli lahan yang ada di sini. Iya, buat sewa Mas, buat beli. Oh, buat Bukan sewa beli, ya? sewa Mas. Oh, sewa. Ya. Perhutani Pak ya. Perhutani iya Mas. Jadi setelah bertapa itu jenengan maksudnya nggak pernah mengalami sesuatu yang mistis atau yang aneh gitu Pak? Nah, kalau saya ceritakan Mas tentang setelah saya waktu bertapa itu Mas ya, kemungkinan Mas ini nggak percaya. Nggih. Ya. Waktu saya bertapa itu Mas, ada sosok bayangan putih Mas. Bayangan Mas. Akhirnya bayangan itu wujud Mas. Wujud, orangnya pakai jubah putih ya. Lah, terus saya itu terasa terhipnotis Mas. Lah, orang itu seolah-olah menuntun saya diajak Mas. Diajak. Jadi saya saya keting Mas ya. Saya itu mengeting ya. Ya, membuntuti ya. Iya, dari membuntuti. belakang. Iya, gitu ya? di belakangnya Mas.
akhirnya sampai keluar masuk hutan, Mas. Oke. Jadi perasaan itu seperti jalan itu enak, Mas. Jalan itu nggak kayak seperti di hutan, Mas. Tanpa hambatan. Iya, tanpa hambatan. Nggak ada rasa lelah. Itu berapa hari, Pak? Nah ini perasaan saya itu cuma 1 hari. 1 hari. Iya, perasaan itu cuma 1 hari. Tapi kata orang-orang yang mencari saya, Mas, sampai 1 bulan gitu. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Meninggalkan pertapaan yang di dalam pohon iya. itu. Jadi, biasanya orang ke sawah itu kan menengok saya, oh masih ada gitu, Oke. Mas. itu orang yang jenengan maksud bayangan yang menyerupai orang itu benar-benar kelihatan orang gitu, Pak ya? Loh, memang iya kelihatan wujud, Mas. Ciri-cirinya, Pak, seperti apa? Ciri-cirinya gini, waktu gini kan saya tahunya itu waktu kita ngiting dari belakang, membuntuti dari belakang ya. Waktu dia miring, itu saya kelihatan berjenggot putih, berkumis putih, Mas. Rambutnya putih, semuanya serba putih. Tapi wajahnya bawa tongkat, Mas ya. Bawa tongkat? Iya, bawa tongkat. Lah, tongkatnya itu, Mas, kepalanya itu kayak seperti naga itu, Mas. Ada. Iya. Berkepala naga. Iya, berkepala naga itu, Mas. Terus wajahnya itu masih tua kah? Nah ini yang nggak nampak, Mas. Nggak nampak. Cuma yang nampak itu kumis sama jenggotnya. Wajahnya ini masih kabur gitu, Mas. Tidak pernah berhadapan-hadapan gitu. Nah itu nggak pernah berhadapan. Menengok saya aja nggak pernah. Jadi jenengan cuma ngikuti dari belakang. Iya, ngikuti dari belakang. Terus nggak ngomong apa-apa, Pak, orang itu? Nggak ngomong sama sekali, Mas. Diem saja. Diem aja, nggak ngomong sama sekali. Dan saya mau ngomong itu kayak sumbat gitu loh, Mas. Saya mau nanya kepada kakek tua itu tadi. Saya mau nanya, kayak mau ngomong itu sulit gitu loh. Seperti terhipnotis ya. Nah itu. Tidak pernah saling komunikasi selama yang jenengan alami itu 1 hari. Iya. Padahal warga yang biasa ke ladang itu bilang katanya sudah 1 bulan. 1 bulan, iya. Kok nggak kelihatan gitu loh. Setelah itu saya buntuti terus, kok saya ketemu dengan sungai, Mas. Nah di sebelah sungai itu kan ada batu besar, Mas ya. Saya tinggal kedip sebentar, Mas. Udah saya tengok kakek tua tadi udah nggak ada, Mas. Saya tengok ke kanan, tengok kiri, tengok ke belakang, nggak ada orangnya. Saya nyebrang sungai itu, lah kok jelala, Mas, kelihatan gubuk saya. Oh ternyata saya ini dituntun untuk kembali pulang. Berarti diarahkan ya, Pak ya? Iya, diarahkan. Di gaibnya memang mungkin jenengan itu disuruh menyudahi atau menyelesaikan atau sudah selesai dari semedi tadi. Mungkin ya, Pak ya? Iya. Sehingga dituntun ke hutan, masuk hutan, luar hutan yang berhari-hari ya, mungkin ya. Dan akhirnya dituntun untuk kembali pulang, gitu ya, Pak ya? Nah saya kaget, Mas, loh kok langsung melihat gubuk saya gitu. Jadi itu perasaan. Akhirnya punya inisiatif dengan pikiran bersih, hati bersih, jenengan jualah semua aset itu disodakokan ke yayasan tadi yang jenengan maksud, gitu ya, Pak Mulyana ya. Jenengan kan tinggal di hutan ya, di atas perbukitan. Untuk kebutuhan air, Pak, air minum, air mandi ini kan di atas perbukitan. Bapak ngambilnya dari mana itu, Pak? Oh iya, Mas. Di situ kan ada sungai, Mas. Sungai kecil, Mas. Di bawah situ? Iya. Sumbernya ya nggak seberapa besar, kecil, tapi ya cukup untuk buat saya minum sehari-hari, Mas ya. Buat masak gitu. Masak apa lu, Mas? Mau ngerebus singkong aja kok. Oh iya ya. Jadi jenengan ini tadi menyampaikan jenengan sudah tidak makan nasi ya, Pak Mulya? Iya, itu karena terbiasa waktu stres dulu, Mas. Waktu stres? Iya, waktu stres itu udah nggak makan nasi sama sekali saya. Untuk sehari-hari makannya ya dari singkong, rebus singkong, rebus apapun yang ada di ladang jenengan ini ya, Pak Mulya. Terus kalau misalnya ini kan panen, Pak. Kalau panen jenengan jualnya kemana ini hasil panen? Kan ada di bawah bukit ini, Mas. Di desa itu ya? Itu kan ada kampung tuh, Mas ya. Ada perkampungan. Di situ ada juragan, Mas. Tengkulaknya? Ya, tengkulaknya. Jadi diborong sama situ, Mas. Oh, diambil ke sini? Iya, diambil ke sini. Jadi jenengan nggak usah ngirim ke sana ya, Pak? Nggak usah ya. Saya tinggal nanam, panen, ada yang ngambil gitu ya, Mas.
Kalau tidurnya Pak Mul di mana ini? Belak-belakan gini rumahnya? Ya, kalau tidur di sini Mas. Oh, di tikar putih ini ya? Iya, di tikar putih ini Mas. Nggak dingin Pak kalau malam Pak? Ya. Pakai api ini ya mungkin ya? Pakai api kan, ada kadang-kadang ada selimut dari itu loh Mas. Gelancing itu loh Mas, apa gelancing? Oh, dari karung? Karung itu loh Mas. Tidur berselimutkan karung? Berselimut karung ini udah anget kok Mas. Tapi beda Mas, kelihatannya kayak dingin Mas. Kalau orang melihat dari bawah sana ya, kalau di atas ini kayaknya dingin, padahal enggak Mas gitu loh. Kalau sudah terbiasa ya? Iya, padahal enggak. Kalau nggak biasa ya tentunya dingin ya? Iya dingin, kalau 1 hari, 2 hari itu merasa dingin Mas. Hasil dari panen itu jenengan kirim ke anak kah atau dititipkan siapa gitu Pak? Bukan saya titipkan Mas, saya kumpulin Mas. Oh dikumpulin? Iya, saya kumpulin. Ditabung gitu ya Pak? Iya, ya alhamdulillah, ya lumayan lah Mas. Itu demi untuk anak Mas. Pak Mulyono sekarang usianya berapa tahun Pak kira-kira? Kalau sekarang itu masih 57 Mas. 57 tahun? Iya, hampir 60 ya Pak? Iya. Oh iya, Pak Mul ini kan, mohon maaf ya, bisa dibilang tabungannya banyak lah. Karena panennya juga 5 hektar kan, hasil panennya tentunya lumayan juga. Di usia yang sekarang ini yang hampir 57 tahun, mungkinkah ada perempuan desa di bawah sana ingin menikah atau dinikahi Pak Mul gitu Pak? Atau gini loh Pak Mul, Pak Mul punya nggak keinginan untuk menikah lagi? Gampangnya gitu. Saya ini sudah nggak senang kumpul manusia Mas. Saya sama orang itu udah nggak suka. Saya hidup di hutan ini udah puas Mas ya. Sebenarnya banyak Mas. Wong tabungan saya banyak Mas. Yang ingin saya nikahi itu banyak. Wong saya sampai sekarang itu gara-gara stres itu Mas, sama istri saya udah mati rasa. Tidak punya perasaan dengan wanita gitu ya? Tidak ada perasaan belas sih kan Mas. Sama sekali? Sama sekali. Kalau kumpul-kumpul di kampung di bawah sana nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Untuk ke warung gitu beli apa gitu? Nggak pernah ke warung ya. Makanan saya cuma gini aja Mas ya. Kayak apa? Kulup-kulupan, sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran itu. Saya rebus, saya kasih garam ya. Sekali-sekali ke warung beli garam gitu Mas. Jadi kebutuhan Pak Mul ketika turun ke desa sana itu hanya untuk beli garam sama korek api lah mungkin ya? Sama korek. Yang penting ada korek api, saya bisa hidup Mas. Jadi nggak pernah, bahkan baju pun nggak pernah beli? Ya udah, ya gini-gini aja Mas. Di era modern ini ya, Pak Mulyono ini bisa hidup beradaptasi di dalam hutan yang tentunya tidak semua orang bisa menjalani kehidupan seperti ini. Itu berawal dari sebuah kejadian atau tragedi yang kalau kita ceritakan sangat panjang ya. Mungkin bisa saya sepil sedikit untuk pemirsa yang baru hadir di tayangan kisah Pak Mulyono ini. Jadi Pak Mulyono ini beliau dulu seorang mucikari yang sangat kaya raya di Jakarta ya. Di mana itu? Di Kalijodo ya Pak ya? Kalijodo ya. Di Kalijodo, dan istrinya juga seorang mucikari yang sangat cantik dan masih muda. Nah ketika sudah Kalijodo di Jakarta itu sudah tutup, ya karena waktu zamannya Ahok kalau nggak salah itu Pak Mulyono itu pulanglah ke desa, hidup di tengah hutan gitu ya. Tapi istrinya di kampung gitu ya. Iya. Di kampung, dan akhirnya istrinya minta cerai gitu ceritanya. Datang-datang menceraikan Pak Mulyono. Nah, tapi Pak Mulyono memiliki banyak tabungan yang disembunyikan di suatu tempat. Yang tabungan itu nanti digadang-gadang untuk anaknya. Juga punya 2 aset rumah ya di kota ya, yang sudah diatasnamakan anak-anaknya. Namun anaknya tidak berbakti, sampai sekarang pun tidak pernah datang ke sini menjenguk Pak Mulyono. Nah, frustasilah Pak Mulyono masuk ke sebuah pohon dan bertapa di sana sampai beberapa bulan, saya juga nggak tahu. Dan kita sempat mencari, dulu juga pernah ketemu Pak Mulyono, katanya mau depresi ya, mau ya begitulah, nggak usah saya sebutkan. Dan akhirnya hampir 1 tahun ini kita mencari lagi, alhamdulillah bisa ketemu di tempat ini, dan masih seger loh Pak Mulyono. Perubahan fisiknya juga nggak ada, masih sama seperti dulu, masih tetap sehat. Jadi jenengan juga menggarap lahan ini, mencangkul dan lain sebagainya sendiri Pak? Iya sendiri Mas. Tidak pernah mempekerjakan orang desa gitu? Nggak pernah sama sekali. Jadi Mas, mungkin itulah yang membuat Pak Mulyono ini tetap sehat ya Pak Mulyono ya? Jadi naik turun gunung itu kan keluar keringat Mas. Iya.
sebuah fisik. Anggaplah itu olahraga. Olahraga, gitu, ya. Fisik yang terbentuk dari sebuah gerak tubuh yang mengeluarkan keringat setiap hari itu pasti insya Allah umur panjang ya Pak Mulyono jenengan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan juga umur panjang. Ya Pak Mul, ini jenengan benar-benar tinggal sendirian ya, nggak minta teman siapa untuk dampingi. Barangkali ada warga yang bersedia. Namanya orang tinggal di sebuah hutan ya. Barangkali nanti sakit gitu, kan ada yang jaga ya Pak Mul. Setelah pindah dari rumah di bawah itu Mas, ya di rumah yang lama itu. Setelah semedi itu. Nah, padahal di sana itu sering Mas, saya sering sakit-sakitan pokoknya. Pada waktu saya pindah ke sini, ya alhamdulillah penyakit itu nggak ada sama sekali, nggak pernah kena flu, nggak pernah demam, nggak pernah merasa kedinginan, itu nggak pernah Mas. Batuk nggak pernah Mas. Jadi setelah jenengan ritual semedi terus pindah ke tempat ini, bahkan batuk pilek pun tidak pernah. Nggak pernah Mas, nggak pernah. Ya mungkin ini yang diharapkan semua manusia Pak ya, tidak pernah sakit itu ya. Tapi ini kan suatu keanehan, yang namanya makhluk hidup ya, pasti kan ada rasa sakit dan gerah ngeluh lah kalau orang Jawa mengatakan. Tapi jenengan tidak pernah mengalami hal itu di sini. Nggak pernah sama sekali. Waktu pindah ke sini nggak pernah sakit saya Mas. Nggak pernah sakit sekali. Dan suatu rahasia yang tentunya manusia tidak tahu ya Pak ya. Ini karena apa? Mungkinkah karena jenengan ini tidak mengkonsumsi nasi dari beras? Mungkin ya. Iya. Mungkin karena jenengan yang dimakan itu pola makannya itu dari sayur-sayuran, dari umbi-umbian, buah-buahan. Jadi gitu yang ya. alami itu Mas. Yang alami ya, tidak mengandung unsur kimia. Jadi mungkin penyakit itu menjauh ya Pak Mulyono ya. Jadi pikiran saya itu bukan itu Mas. Gimana? Bukan ke situ. Jadi saya itu kan pasrah sama yang kuasa Mas. Perasaan saya itu gitu Mas. Perasaan saya udah saya pasrahkan. Jadi saya pasrahkan, ada pasrah itu Mas. Kemungkinan pasrah itu, jadi Tuhan itu tahu Mas. Ini Pak Mul ini sholat ya di sini ya? Ini sholat juga ya? Iya sholat juga. Alhamdulillah. Itu sarung itu cuma satu Mas. Sampai ngetril gitu ya? Ngetril gitu. Baju ini cuma dua. Itu yang satu saya jemur di situ Mas. Satu basah, satu kering. Iya. Itu memang jenengan sudah mensyukuri dengan keadaan seperti ini ya? Iya, padahal ada Mas. Tabungan saya kan ada. Iya, kalau misalnya saya turun ke kota kan bisa Mas beli Mas. Bukan berarti pelit ya Pak Mul ya? Bukan. Memang pelit. sudah ikhlas seperti itu. Ini kalau bisa dibilang kategori wali loh Pak Mul jenengan, bisa menjalani kehidupan seperti ini. Baju hanya satu kering di badan, satu dijemur. Nah, ya kan? Iya. Sarung pun sampai ngetril gitu ya? Nyekok gitu Mas. Nyekok gitu. Pak Mul, kalau di sini hewan-hewan buas itu masih banyak juga? Iya masih Mas. Apa itu Pak? Celeng ya. Celeng itu Mas. Ya. Babi hutan Mas ya. Oh banyak ya di sini? Iya ada. Jadi kalau malam tuh jarang-jarang tidur saya Mas. Kenapa Pak? Kan banyak celeng itu Mas yang itu tanaman jenengan iya, ya? Kerah, bedes itu Mas ya, monyet ya. Itu banyak, cuma nggak tiap hari. Jadi kalau ada buah ini kan ada apukat ini Mas ya. Nah, biasanya ada satu gitu udah diambil. Ya sedekah nggak apa-apa Pak Mul sama monyet ya. Iya, pisang juga gitu ya. Pak Mul, terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kedatangan saya di sini. Tadi saya sempat kaget juga, Pak Mul ini kok manggang apa, ternyata ayam hutan. Iya. Ini sudah matang ya Pak Mul? Iya udah matang ini Mas. Ya, habis ini kita makan-makan bersama Mas. Iya. Nah ini Mas, kelihatan gemuk Mas ini Mas. Iya, tadi dikejar-kejar apa? Anjing. Anjing ya, daripada dimakan anjing Mas. Lebih baik kita makan bersama Mas. Oke siap. Iya alhamdulillah. Dan mungkin nanti kalau ada waktu kita mampir lagi Pak Mul. Kita sowan lagi ke jenengan, melihat kondisi jenengan ya, namanya seduluran kan, jangan sampai putus seduluran tersebut ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu dan panjang umur dan berkah Pak Mul ya. Iya. Oke, matur suwun Pak Mul, kita mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan saya, salah ucap saya dan perilaku saya yang kurang sopan, ya harap dijadi kalem ya Pak Mul. Iya. Terima kasih Mas. Oke, teman-teman, jadi untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.